Sebuah serangga hinggap di kepala gadis ini, dan ternyata di balik kaca itu sudah banyak sekali serangga besar bersarang di sana. Tentu saja hal itu membuat gadis ini ketakutan dan terkejut. Lagi enak-enak sikat gigi malah dikagetin serangga. Ternyata serangga itu juga tampak banyak sekali di pintu kamar adiknya. Dan saat sang ayah membuka kamar adiknya, sungguh mengerikan. Ribuan serangga banyak sekali di kamar anak ini. Kakaknya pun kaget melihatnya. Ayah mereka pun mencoba masuk ke dalam kamar dan mencoba menolongnya. Tapi anak ini tampak sudah kaku dan diam saja. Dan keesokan harinya sang ayah langsung memanggil petugas perumahan untuk meminta pindah dari rumah itu. Dan setelah kejadian tadi, tampak anak ini bersikap sangat aneh. Sang ayah pun tidak fokus menjalani pekerjaannya setelah banyak keanehan terjadi di rumahnya. Sehingga ia memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya tinggal di rumah temannya. Tapi tampak sang kakak sangat marah dengan ayahnya karena ayahnya sudah melanggar janji. Dan telepon itu diberikan ke adiknya yang sudah bersikap aneh sejak semalam. Anak ini mengatakan ke ayahnya jangan pernah menyentuh kotak yang ada di kamarnya. Tapi bukannya mendengarkan permintaan sang anak, ayah ini malah membuka kotak misterius yang ada di kamar anaknya itu. Sang ayah yang melihat isi box itu benar-benar bingung barang-barang apa itu semua. Dan lagi-lagi si bungsu ini terlihat sangat aneh. Ternyata ia menggunakan cincin yang ia dapat dari box misterius tadi. Anak ini merasa mual sekali dan selalu merasa ingin muntah. Ia mencoba mengecek ada apa di dalam tenggorokannya. Saat ia melihat dengan senter, tampak ada 2 buah jari ingin keluar dari tenggorokannya. Ia pun mencoba mengecek sekali lagi namun tidak terlihat apa-apa. Memang sudah banyak sekali keanehan terjadi dengan anak ini. Bahkan saat ada teman yang menjahilinya di sekolah, anak ini benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya. Sampai-sampai membuat keributan di kelas itu. Saat sang orang tua dipanggil akibat sikap anaknya, gurunya pun juga menyadari kalau beberapa minggu anak itu bersikap sangat aneh. Ternyata sang ayah mengatakan kalau anaknya berubah setelah menemukan sebuah kotak aneh yang selalu ia bawa ke mana-mana. Box itu pun disimpan oleh guru anak itu di sekolah. Dan ternyata guru ini mencoba membuka kotak misterius itu. Tapi sang guru tampak kebingungan dan kesulitan untuk membukanya. Sang guru terus mencoba membuka kotak itu, tapi tiba-tiba ada angin kencang di ruangan yang sepi itu. Padahal tidak ada sumber angin apapun. Tiba-tiba hal aneh terjadi dengan guru ini. Saat guru ini ingin kabur, pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Ia berteriak ketakutan dan ada yang menariknya ke bawah. Tampak guru itu terseret-seret dan terlempar, padahal tidak ada siapa-siapa di sana sampai ia terhempas keluar jendela. Keesokan harinya, entah dari mana anak ini mengetahui kalau gurunya mengalami kecelakaan yang mengerikan tadi malam. Dan anak ini meminta ayahnya mengambil kembali box miliknya yang disimpan oleh guru yang celaka tadi. Tapi ternyata ayah ini justru membuang kotak itu, bukan memberikan kepada anaknya. Anaknya pun merasakan sesuatu yang buruk terhadap kotak itu, dan ayahnya mengatakan kalau sudah membuang kotak itu. Hal itu membuat anak ini sangat marah. Anak ini penuh sandiwara, berlagak seakan-akan ditampar oleh ayahnya, padahal sang ayah sama sekali tidak melakukan itu. Anak ini jiwanya sudah sangat terganggu semenjak ia pindah ke rumah baru. Anak ini tampak berlari meninggalkan rumah, namun karena anak itu berlari sangat cepat, ayahnya pun sempat kehilangan jejaknya. Tapi sang ayah terus mencoba mencari anaknya. Ternyata anak ini pergi ke tempat pembuangan sampah yang ada di sekolahnya. Anak ini mencari kotak misterius miliknya yang dibuang oleh ayahnya. Anak itu meletakkan kotak di tengah jalan dan kotak itu terbuka sendiri. Tampak muncul serangga dari dalam kotak itu dan anak itu mengajak bicara serangga itu. Dan sungguh mengerikan sekali, ratusan serangga masuk ke dalam mulut anak itu sampai-sampai membuatnya pingsan. Sang ayah yang mengetahui putrinya mencari kotak itu pun menemukan anaknya sudah tak sadarkan diri akibat serangga yang masuk ke dalam mulutnya. Saat ayahnya membawa anaknya pulang ke rumah, ternyata sudah ada mantan istrinya bersama dengan polisi. Mereka mengira ayah inilah yang sudah berbuat kekerasan terhadap anaknya, padahal ayah ini tidak melakukan apapun. Dan bahkan jalur hukum pun ditempuh oleh mantan istrinya, sehingga ayah ini tidak bisa lagi bertemu dengan anak-anaknya sampai waktu yang tak ditentukan. Ayah ini pun mencoba menjelaskan kalau dia tidak melakukan apa-apa pada anak kesayangannya itu. Tapi mantan istrinya benar-benar murka dengan dirinya. Dan kini anak itu akan tinggal bersama ayah tiri dan ibunya. Tapi sesampainya anak itu di rumah ayah tirinya, tampak perawakan anak itu masih sangat aneh sekali. Gadis ini merasa sangat mual sekali dan merasa ada sebuah tangan yang ingin keluar dari dalam perutnya. Tampak wajahnya sangat tidak biasa. Matanya pun menjadi berwarna putih. Saat ayah tirinya memanggil, ia pun berbalik badan dan tampak tak terjadi apa-apa dengan dirinya. Hanya saja ia terlihat mengeluarkan air mata. Tetapi tiba-tiba ia mengusir ayah tirinya itu dan menghinanya. Sementara itu, ayah kandung anak tadi membawa sebuah kotak misterius yang menyebabkan hal aneh terjadi pada anaknya itu pada seorang ahli sejarah. Gadis tadi berubah sejak ia menemukan kotak misterius ini. Dan ternyata kotak itu dibuat untuk menyimpan roh jahat ke dalamnya. Dan anak tadi telah membuka kotak itu.
Sang ayah pun langsung diam-diam mendatangi anaknya yang aneh. Sang ayah membaca ayat-ayat dari kitab yang ia percayai dan mencoba berbicara dengan makhluk yang merasuki anaknya. Anak ini tampak hanya diam saja melihat ayahnya dan tiba-tiba ibu dari anak itu datang dan mengusir mantan suaminya itu. Anak ini hanya tampak menangis sendiri. Sang ayah pun langsung berlari dan pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mencari pertolongan dengan menemui paranormal yang sangat ahli di bidang perdukunan. Tapi paranormal itu mengatakan kalau anaknya sudah dalam bahaya karena sudah membangkitkan roh jahat yang justru menginginkan tubuh anaknya dan paranormal itu tak ingin membantunya. Tapi dengan segala kebaikannya, justru anak paranormal tadi yang ingin membantu menyelamatkan anak pria ini karena anak itu harus segera ditolong. Tingkah anak itu semakin aneh saja. Ibu dari anak itu menemukan anaknya bertingkah aneh lagi dan mengobok-ngobok isi kulkas di rumahnya dan memakan daging mentah. Saat sang ibu ingin mendekati anaknya itu, justru anak ini menyerang ibunya.